Selamat datang di Versus Series, yakni komparasi antar seri-series tokusatsu yang akan kita nilai dari berbagai aspek. Ini mungkin bukan hal baru di Tokufex Indonesia, namun mulai sekarang kita akan mencoba membuat sedikit varian baru dalam list Tokufex sendiri. Dan untuk episode kali ini, kita akan berfokus pada Power Rangers, di mana mungkin satu-satunya franchise yang sudah dikuasai oleh 3 production house yang berbeda sampai saat ini. Sejak awal Power Rangers merupakan hasil kreasi dari Saban Productions yang kemudian berganti nama menjadi Saban Brands di era 2010-an. Akan tetapi, di tahun 2002 pada masa pertengahan season Wild Force, franchise ini mulai diakuisisi oleh Disney dan kemudian dipindahkan dari Los Angeles, Amerika Serikat ke Auckland, New Zealand. Jadi, kita akan membahas perbandingan era awal Saban dari Mighty Morphin hingga Wild Force dan juga Disney dari Wild Force hingga RPM. Lalu apa saja nilai perbandingan antara keduanya? Kita simak saja Power Rangers Saban versus Disney versi Tokufex Indonesia. Opening song dan musik. Ini mungkin dua hal yang paling kontras jika kita bicara mengenai dua era tersebut. Karena pada masa produksi awal Saban, opening song yang paling fenomenal tentu saja adalah Go-Go Power Rangers, ciptaan komposer Ron Wasserman. Lagu ini masih terus digunakan hingga season ketiga Mighty Morphin, walaupun di season Zeo pada tahun 1996 masih menggunakan lagu serupa yang dikomposisi ulang dengan beberapa tambahan. Akan tetapi, nuansanya masih sama persis. Dan dalam season Turbo, lirik Go-Go Power Rangers sudah mulai dihilangkan, meskipun nadanya masih digunakan sebagai riff gitar opening series tersebut. Tentu saja Ron Wasserman masih dipekerjakan hingga season In Space. Hingga kemudian, di Power Rangers Lost Galaxy, ada komposer baru yang bernama Jeremy Swift, yang dipercaya untuk menyusun komposisi musik di serial ini, bahkan hingga season Lightspeed Rescue dan juga Time Force. Dan rata-rata, nyaris bernuansa heavy metal atau post-grunge yang memang sedang ngetren-ngetrennya di era 90-an. Bahkan untuk insert song sekalipun, tetap mempertahankan pakem heavy metalnya, dan itu sangatlah luar biasa, serta sangat ear-catchy di telinga kita. Berbeda dengan season Disney, di mana komposer yang ada juga sangat bervariasi. Walaupun pada season SPD, Ron Wasserman kembali dipercaya dalam penggarapan lagu-lagunya. Bedanya, pada era Disney ini lebih berani bereksperimen dalam hal penggarapan musik. Jadi, tidak selalu menekankan heavy metal dengan gitar riff yang rumit lagi. Melainkan ada genre lain seperti pop-punk, hip-hop, alternatif metal, dan lain semacamnya. Ditambah lagi segalanya disesuaikan dengan tema seriesnya. Semisal di Ninja Storm, Jeremy Swift menambahkan instrumen seruling Jepang dengan perpaduan nuansa popang demi penyesuaian tema ninja dan juga extreme sport. Dan bicara soal opening scene, kebanyakan di era Saban adalah roll call pengenalan aktor dengan gambar mereka yang tersenyum ke arah kamera, di mana itu menjadi ciri khas Saban karena adegan opening itu sudah dibuat khusus. Kalau pada era Disney, rata-rata adegan para aktor di sana hanyalah potongan scene dari seriesnya, dengan digabungkan adegan Ranger-Ranger yang tengah berpose sesuai warnanya. Namun itu tetaplah sangat luar biasa. Storyline. Tentu saja jalan cerita dua era ini sangatlah berbeda kontras. Karena pada era Saban awal, serial Power Rangers memang benar-benar berkesinambungan satu sama lain. Artinya, jalan cerita antara satu season dengan season lainnya memang saling berhubungan. Apalagi pada era Zordon antara Mighty Morphin sampai dengan In Space. Meskipun Lost Galaxy setelahnya, masih ada nuansa In Space yang tersisa. Dan meskipun dimulai dengan nuansa sitcom pada era awal, Saban nampaknya ingin membuat serial ini menjadi semakin dark, terutama pada season In Space sampai Wild Force, di mana orientasinya semakin ditujukan pada remaja dan dewasa. Terbukti, banyak adegan drama keluarga, percintaan, horor, bahkan juga adegan tokoh-tokoh yang tewas dalam seriesnya. Hal ini seakan menjadi langkah inovatif bagi Saban untuk bisa mengembangkan sayapnya lebih lebar lagi dari biasanya. Dan upaya mereka nampaknya benar-benar sukses. Karena terbukti, storyline semacam itu menjadi masterpiece di era Saban awal, terutama setelah era Zordon. Berbeda kontras dengan yang ada di Disney. Seperti yang para fans tahu, bahwa Walt Disney merupakan studio yang terkenal dengan family friendly. Meskipun pada era ini, memang masih sama menyasar pada audiens remaja dan dewasa. Namun tetap bisa menyuguhkan cerita yang berbeda dari sebelumnya. Di mana kelebihan dari era Disney ini adalah plot twist yang disuguhkan sepanjang seriesnya berjalan, membuat penonton penasaran akan apa yang terjadi setelahnya. Tentu saja Disney tetap bisa membuat season dark seperti Jungle Fury dan RPM, di mana season terakhir Disney tersebut adalah serial Power Rangers dengan plot paling dark sepanjang masa. Lengkap dengan romantika, komedi, dan dialog terbaik yang jarang didengar pada season-season prequelnya.
Sisi humor masih ada hubungannya dengan sebelumnya. Kita semua tahu konsep awal Mighty Morphin Power Rangers adalah action komedi. Maka dari itu, kita bisa melihat nuansa sitkom remaja era 90-an dengan duet Bulk dan Skull yang kerap mengocok perut pemirsa di rumah. Ya, pada era Zordon ini, kebanyakan memang komedi hanya dipertunjukkan oleh mereka berdua. Akan tetapi menuju season Lost Galaxy, porsi komedi mereka sudah mulai dikurangi dan ditiadakan pada season selanjutnya. Apalagi Lightspeed Rescue, tokoh yang memegang peranan sebagai comic relief adalah sang ranger hijaunya sendiri, yakni Joel Rawlings, di mana tetap memberikan premis yang sama di tiap akhir durasi episodenya. Berbeda jauh dengan apa yang ada di era Disney, di mana kebanyakan yang terjadi adalah tokoh rangernya sendiri yang berperan sebagai objek lelucon bagi pemirsa. Contoh terbaik mungkin ada di Ninja Storm dan juga Dino Thunder. Karena nyaris seluruh anggota Rangers yang ada di sana memang digambarkan memiliki selera humor yang disajikan dalam dialog dan adegan-adegan tertentu. Maka dari itu, hampir tidak ada episodenya yang tidak membuat penonton tertawa. Bahkan di season yang paling serius seperti RPM sekalipun, tetap ada Ziggy Grover yang tingkahnya kocak untuk mengimbangi series ini. Walaupun kita tahu, di era Disney pun masih ada duo komedi seperti Marah dan Capri yang ada di Ninja Storm atau Cassidy dan Devin yang ada di Dino Thunder. Namun posisi mereka selalu penting dan memberikan progres tersendiri bagi storyline-nya. Mungkin itulah kelebihan production house ini, yakni komedi. Karena terbukti, film-film produksi Walt Disney di luar Power Rangers memang luar biasa dalam penyajian sisi komedi yang sangat sulit ditebak. Sehingga memberikan kejutan bagi penonton dan kita pun enjoy menyaksikannya. Jumlah series terbaik dan terburuk. Bicara soal series terbaik, mungkin tidak adil dalam kasus ini, karena bagaimanapun era Saban punya kurang lebih 10 season, sementara Disney mungkin hanya 7 season. Itu pun Wild Force adalah kepunyaan mereka berdua, karena dimulai oleh Saban dan dilanjutkan oleh Disney pada pertengahan season. Tapi dalam hal ini, kita akan mencoba mentotalkannya saja. Dimulai dari Saban, di era ini punya Mighty Morphin season pertama yang kita semua tahu memberikan impact yang sangat luar biasa bagi pertelevisian Amerika, bahkan juga dunia. Season Zeo juga sangat digemari oleh anak-anak 90-an dan jadi salah satu season penyelamat Saban dari kebangkrutan. Hal yang sama pun terjadi pada season In Space, karena sekali lagi memberikan kesan luar biasa bagi penonton dan jadi season terbaik sepanjang masa. Sebagaimana juga yang terjadi pada Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, dan juga Time Force. Jadi, ada sekitar 6 season terbaik di era ini. Sementara untuk season kedua dan ketiga Mighty Morphin, termasuk mini-series Alien Rangers, merupakan season yang paling berantakan di era Saban awal. Sama halnya dengan yang terjadi di Power Rangers Turbo. Karena season-season tersebut menyuguhkan drama di belakang layar, mulai dari pelecehan seksual, permasalahan kontrak, dan lain semacamnya. Sementara Disney punya kabar baik, karena dari 7 season yang berjalan, Ninja Storm menjadi permulaan season yang sangat baik. Ditambah Dino Thunder dengan kembalinya Tommy Oliver, yang membuat penonton bernostalgia di era yang baru. SPD pun juga salah satu favorit pemirsa, karena menyuguhkan plot yang tidak biasa dengan kombinasi cerita kelam dan juga komedi yang berimbang. Jungle Fury dan RPM juga menjadi akhir yang sangat baik dan digarap dengan sedemikian seriusnya. Sementara season Mystic Force masih diperdebatkan kualitasnya, walaupun cukup banyak digemari oleh pemirsa. Dan satu-satunya season terburuk di era Disney hanyalah Operation Overdrive. Ya, meskipun tidak seberantakan Mighty Morphin season 2 dan juga ketiga, dan masih sangat relatif bisa dinikmati oleh pemirsa. Sementara season Wild Force yang juga merupakan season terbaik adalah kabar bagus buat Disney dan Saban, karena season itu digarap oleh mereka berdua. Jadi semua kebaikan tersebut bisa dibagi rata dalam kasus ini. Original item. Yang dimaksud di sini adalah item-item persenjataan atau apapun yang merupakan original bikinan mereka sendiri dan bukan berasal dari versi Sentai-nya. Meskipun ada beberapa yang diantaranya yang hanya merupakan recolor atau redesign dari item yang sudah ada, tetapi itu tidak jadi soal. Contoh yang paling gampang mungkin adalah upgrade armor yang disebut Battleizer, di mana item ini mulai diperkenalkan semenjak season In Space. Hal ini seakan menjadi tradisi yang nyaris tidak pernah stop, karena pada musim selanjutnya pun Battleizer armor masih tetap digunakan pada Lost Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force, dan lain semacamnya. Wild Force pun tidak mau ketinggalan dengan elemen tersebut, bahkan juga punya arsenalnya sendiri yang dinamakan Jungle Blaster. Dan juga sepanjang season Saban, kita bisa melihat motor-motor atau kendaraan yang dibuat khusus bagi season garapan mereka, yang tentu saja tidak selalu ada pada versi Jepangnya. Uniknya, penonton di Jepang sangat menyukai armor buatan Amerika ini.
Sebab itu, merupakan inovasi yang perlu ditambahkan untuk menambah variasi dalam penjualan merchandise. Disney pun tidak mau kalah, karena kita bisa melihat banyak sekali item persenjataan, mulai dari tradisi Battleizer yang mereka teruskan, bahkan juga robot-robot mini, serta motor-motor independen hasil kreasi mereka sendiri. Meskipun Battleizer Armor ini tidak lagi digunakan semenjak season Jungle Fury, karena di sini hanya menggunakan Strike Rider Armor dan bukan dikategorikan sebagai Battleizer. Maka dari itu, RPM tidak menyuguhkan elemen tersebut sama sekali. Oh iya, di era Saban, kita punya Titanium Ranger yang merupakan hasil kreasi Saban untuk season Lightspeed Rescue. Karena pada season GoGo 5, mereka tidak memiliki Six Ranger sama sekali. Kiat penambahan anggota ini dinilai sangat kreatif dan disukai oleh banyak pemirsa. Dan tidak mau kalah, Jungle Fury juga punya trio Spirit Ranger yang sangat well design, yang menjadi kejutan tersendiri bagi penonton. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.